استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadirnya. Assalamualaikum Sayyidina Umar Rasulullah Muhammad sallallahu Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Maaf ya sahabat, ini apa kenapa yang ini tidak mau ya? Selesaikan misi untuk ya. Selamat malam buat sahabat seluruh Nusantara ya. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah ya. Dengan kudratnya, dengan irodahnya, dengan ilmunya, pada malam hari ini kita semua adalah bisa masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas ya. Wabil khusus malam hari ini adalah berada pada bulan Rabiul Awal atau yang dikenal dengan bulan Maulud ya. Maka apa yang harus kita lakukan ya? Dari teman-teman yang bertanya kepada Abah, apa hikmahnya adalah dengan memperingati adalah masuknya kita bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Bukan hanya tentang adalah membuat acara tentang peringatan Maulid Nabi saja. Bukan tentang bagaimana kita di bulan Maulid membaca berjanji saja. Karena dengan membaca berjanji tidak akan serta-merta kita akan memiliki akhlak Muhammad ya. Dengan memperingati Maulid Nabi tidak akan serta-merta kita memiliki akhlak beliau. Padahal beliau adalah Allah sudah memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim adalah apa akhlak Nabi itu? Maka kenapa beliau adalah diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak tidak akan lahir hanya dengan memperingati Maulid. Akhlak tidak akan lahir dengan membaca berjanji. Karena akhlak yang ada pada Nabi adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Adalah sesuatu yang harus kita uji, yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita adalah wujudkan, lahirkan menjadi Muhammad.
Ada sidik pada tubuh kita, ada amanah, patonah, tabligh, ya. Nah inilah yang sahabat-sahabat Mas Herman tentang misi apa yang harus kita lakukan di bulan Maulid ini dalam melahirkan Muhammad, melahirkan sifat Muhammad. Ya. Nabi kita Ahmad yang kemudian diberi gelar oleh Allah Muhammad, ya, karena beliau melahirkan Muhammad. Itulah yang harus dipahami tentang apa makna naba, nabi, rasul, dan lain sebagainya. Nah inilah sebenarnya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas apa sebetulnya misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jelas kalau di dalam bahasa hadis tadi adalah menggunakan kata innama. Jadi kata innama itu pembatasan. Jadi seolah-olah hanya itu tujuan Nabi itu sebenarnya. Karena ilmu belum tentu menghasilkan akhlak. Ya. Membaca berjanji belum tentu menghasilkan akhlak. Tetapi buahnya adalah yang harus kita lakukan dari apapun yang kita lakukan adalah bagaimana adalah menjadikan diri kita adalah akhlaqu bi akhlaqillah. Itu saja. Karena kita diberkati nafsu dan dengan segala keinginan, maka tentu saja kalau nafsu itu adalah tidak dibarengi dengan akal yang bercahaya, ya, yang memiliki akhlak, ya, maka sesungguhnya ilmu yang diberikan menjadi barsiso, harta yang diberikan menjadi salabah dan korun, jabatan yang diberikan jadi Fir'aun, jadi tidak gunanya. Jadi sekali lagi buat sahabat yang sudah biasa baca berjanji, silakan baca, tapi bukan itu tujuannya. Ya, mengisahkan tentang kesolehan Nabi tidak akan membuat kamu jadi soleh. Mengisahkan tentang kesolehan adalah kebaikan Nabi, tidak lantas merta kamu akan menjadi berbuat baik. Karena perbuatan baik, soleh adalah sesuatu yang harus dilatih oleh diri kita. Itulah tujuan daripada maulid ini, melahirkan adalah hakikat Muhammad pada diri kita sendiri. Menjadikan diri kita Muhammad. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Melahirkan Rasulullah sejati yang ada pada diri. Yang kata Allah, wa'lamu anafikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Maka itulah kata Abah, sering kita setiap pada lahir kita adalah kita dengan memperingati, dengan membaca berjanji itu adalah yang kita sambutkan bukan bayi yang datang itu. Sebetulnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu bukan tentang, tetapi adalah setiap kelahiran manusia. Maka disebut dari kata maulid, ya, diperingati. Karena kita harus, maka tidak ada haul kepada Nabi. Walaupun beliau sudah wafat, karena bukan di situ esensinya, ya, sahabat. Maka itulah sebenarnya perjalanan tahun dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah, itulah perjalanan. Bagaimana kita melahirkan akhlak Muhammad. Nah, di bulan Rabiul Awal ini, itulah kisah Nabi hijrah. Ya, hijrahnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Bahkan Nabi pun lahir seolah-olah secara syariatnya bulan Rabiul Awal. Nah, apa maksud hakikatnya? Lahirkan sifat Muhammad pada diri. Itu, ya, sifat Rasul pada diri. Atau bahasanya jadikan dirimu Muhammad. Karena kalau bukan kamu Muhammad, kamu tidak akan pernah bersama Allah. Karena Allah itu hanya bersama Muhammad. Dan Muhammad itu adalah bukan nama daripada Nabi kita. Tapi sifat Allah yang tajalli pada Nabi kita. Itu yang harus dipahami. Maka itulah Al-Quran mengatakan Allah mengancam, bahkan seolah-olah menegur pada Muhammad. Ya Muhammad, kamu tidak bisa memberi syafaat. Gitu. Kamu tidak bisa sama sekali. Maka di sini kita harus menempatkan beliau pada tempatnya. Yang bisa memberikan syafaat itu Muhammad. Nah, gitu. Bukan Nabi kita Ahmad gitu. Nah itulah yang sebenarnya yang harus dipahami juga tentang itu, sahabat. Makanya itulah kenapa Nabi Muhammad itu basarun lakal basari. Basar yang bukan basar biasa. Karena disitulah tajalli sempurna Nur Muhammad itu pada beliau. Maka itulah beliau dipanggil oleh Allah Muhammad, Toha, Yasin. Tuh. Itulah kata Abah. Manusia itu di penghujungnya harus dipanggil oleh Allah Yasin. Jadi siapa Yasin? Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Nah itu. Tadi. Jadi sesungguhnya adalah sahabat. Karena hidup adalah perjalanan. Dan perjalanan kita dari Allah menuju Allah. Dan Allah minta kondisi untuk kembali pada Allah kalau kamu Muhammad. Karena Muhammad adalah khobar mubtada dari Allah. Allahu mubtada. Nah Muhammad adalah khobar mubtadanya itu. Maka kalau begitu, kalau kita ingin bersama Allah, maka Abbas ajarkan Muhammad Harid, Muhammad Majaji. Jangan kamu mati kecuali kamu bertubuhkan Muhammad. Pahami itu sahabat. Ya.
maka sifat kepada Muhammad akan lahir pada dirimu yang selalu menyatukan. Bahkan Muhammad kecil, ya baru 9 tahun, 10 tahun, itu senang menyatukan sahabat yang sedang berantem. Tuh. Itulah sifat yang sudah muncul pada, sifat Muhammad sudah muncul pada Nabi kita Ahmad itu. Ya. Maka pada usia 17 tahun beliau dikasih gelar Al-Amin, belum jadi Nabi. Beliau sudah berakhlak dari usia, sejak dibelah dada itu. Kisah belah dada itu 4 tahun. Yang waktu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Pahami itu. Makanya, yang harus dipahami oleh kita adalah bukan muludan tiap tahun tapi akhlaknya berubah. Muludan tiap tahun pelitnya jalan terus. Muludan tiap tahun tapi terus aja saling caci memaki. Mengaku umat Muhammad tapi tidak pernah mentajalikan, mencerminkan sifat Muhammad. Maka tadi kata apa? Islam itu nggak ada artinya tanpa Muhammad. Maka kenapa? Muslim itu orangnya. Nah orangnya itu harus Muhammad. Maka Muslim. Sudah Muslim itu Muhammad yang sudah berserah diri, Muslim itu. Mukmin Muhammad yang sudah yakin tadi semua. Muhsin Muhammad yang sudah ihsan gitu. Tadi masjid. Nah, Muhammad yang sudah jadi tempat sujud karena beliau sudah jadi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Paham ini? Tadi semua. Kalau nggak begitu berarti kita ini hanya buang-buang beras aja tiap tahun. Ngumpulin dana tapi akhirnya tidak berujung apa-apa. Tidak berbuat sedikit pun. Muhammad penyayang, kita pembenci. Muhammad pemaaf, kita pembenci. Muhammad menyatukan, kita banyak senang memecahkan. Nah inilah yang dibawa oleh Muhammad itu. Misinya apa? Maka 17 tahun beliau, walaupun belum jadi nabi gitu, tubuhnya tadi semua, bahkan nur Muhammadnya belum terjali sempurna, rasulnya itu. Nah itu rasul. Karena rasul itulah Adam juga Muhammad gitu. Ibrahim juga Muhammad. Hakikat rasulnya itu Muhammad. Karena kata apa? Muhammad itu satu Allah. Rasul, presiden. Adapun orangnya nabi. Adam tuh, rasul. Berarti dia membawa Muhammad tuh. Kenapa disebut rasul? Karena tadi melahirkan. Maka siapapun kita di akhir zaman ini, kalau kamu sudah menjadi Yasin, Toha, kamu pun Muhammad gitu loh. Nah ini yang harus dibuat. Karena kalau bukan Muhammad, tidak akan pernah bisa bersama Allah. Maka ada Muhammad Harid, rasa Muhammad. Tuh. Apa rasa Muhammad? Melihat. Melihat itu bukan kita, tapi rasa Muhammad. Makanya mata padamu, basir pada Muhammad, basor pada Allah. Tuh. Jadi nggak ada makhluk bahkan adanya. Itulah yang disebut laulaka. Tapi bukan kepada Nabi Ahmad laulaka itu. Laulaka itu kepada Muhammad. Muhammad itu ya wujudullah, ainullah. Tadi semua. Itu Muhammad. Maka Muhammad itu adalah Rasul itu presiden. Itu loh. Rasul itu presiden. Adapun orangnya disebut Nabi. Maka Muhammad itu satu. Tadi. Makanya awwalu ma khalaqallahu ruhi. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang aku lahirkan itu nurku. Tuh. Berarti itulah Muhammad. Rasulullah. Ada. Apakah ada di kita? Ada. Cuma frekuensinya kecil. Tuh. Tapi siapapun yang bisa melahirkan itu disebut Yasin. Sama. Toha. Yuk. Menjadi hakikat titikba. Sama. Karena selalu ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wajib ada setiap zaman. Toha itu. Yasin itu. Muhammad itu. Gitu. Kalau nabinya meninggal. Adam meninggal. Ibrahim meninggal. Musa meninggal. Ahmad meninggal. Tapi Rasulullahnya tidak akan meninggal. Itulah makana Muhammadun aba ahadin. Muhammad itu bukan bapak dari siapapun. Maka Muhammad itu tidak punya duriat. Yang punya duriat itu Ahmad. Itu siapa anaknya? Ibrahim wafat. Qasim wafat. Tadi Abdullah wafat. Tadi semua. Tadi Fatimah gitu. Itu putrinya Ahmad. Paham itu? Ya. Jadi kita ini suka penggujud. Beliau yang sudah bergelar Muhammad gitu. Nah, padahal seharusnya kita itu adalah melahirkan Muhammad itu. Jadi sifat itu, sifat Allah sebagaimana Ahmad melahirkan. Maka Islam disebut Muslim karena melahirkan mim. Iman menjadi seorang mukmin kalau sudah melahirkan Muhammad. Maka beliau sendiri berkata, Ana Ahmad bila mim. Aku ini Ahmad tanpa mim. Siapa? Aku ini Ahad. Tuh. Maka misi Nabi Muhammad itu sama seperti Nabi Adam. Maka beliau berkata, Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tuh.
Misi Nabi Muhammad itu Mas Rahman, la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Coba. Nah, kalau kita mengikuti beliau supaya berakhlak beliau, karena tanpa berakhlak beliau tidak bisa berakhlak Allah. Jadi nggak ada baca berjanji tiba-tiba kamu jadi soleh. Walaupun kamu baca berjanjinya semalam suntuk sekalipun, ya tetap aja tadi semua. Tidak akan ada pipit yang baca berjanji besoknya jadi Garuda. Enggak, tadi semua. Ya. Maka sesungguhnya yang harus dilahirkan itulah kenapa. Orang yang tidak melahirkan Muhammad, yang disebut yatim yang sesungguhnya, itu dalam kitab berjanji Muhammad itu yatim. Nah Muhammad yang mana yang yatim itu? Kalau Muhammad Ahmad itu punya bapak Abdullah namanya. Itu bukan yatim. Ya. Jadi yang Muhammad itu yatim karena harus dilahirkan. Kalau tidak punya ayah, tidak ketemu dengan Shin, tidak ketemu dengan Toha, berarti kamu mati itu bukan sebagai Muhammad karena dia tidak pernah dilahirkan. Itu dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Celakalah orang-orang yang tadi semua yang yang mendustakan agama. Nah, orang-orang yang mendustakan agama lah yang tidak melahirkan Muhammad. Jadi bulan Maulid ini dari Muharram, nah cuma sayang syaratnya untuk bisa memaulidkan diri, melahirkan Muhammad itu sama seperti nabi-nabi yang lain sebelumnya. Ayub harus bebas dari penyakit kulit dulu di Muharram, gitu loh. Coba dipahami ini hakikatnya, makosidnya. Nah, itu juga. Yakub harus terbebas dari butanya. Karena kalau masih buta tetap aja nggak bisa apa-apa. Sholatnya ya begitu. Semuanya tidak bernilai. Karena buta gitu. Itu kan kisah Allah. Tadi Ibrahim harus bebas dari api. Dari Namrud. Maka dibakar oleh api. Nafsu amarah itu. Sifat api, sifat iblis pada diri kita. Tadi semua. Maka itulah nanti Ibrahim diuji dengan keakuan. Maka suruh sembelih Ismail. Ismail itu perlambang apapun yang selain Allah itu Ismail sebetulnya. Sembelihlah Ismail itu. Jadi itu kisah dongeng Tuhan yang harusnya kita ambil hikmahnya, gitu loh. Nah itulah maka Ismail. Jadi bukan tentang Nabi yang jahat, Allah nyuruh nyembelih anak. Itu Tuhan macam apa yang menyuruh seorang Rasul menyembelih anak. Bagaimanapun kisahnya itu kisah nggak benar, gitu loh. Padahal yang dimaksud tentang Ismail itu adalah karena sebelumnya Allah menghitop tentang anak dan harta fitnah, gitu. Maka kisahlah Ibrahim turun ke situ. Sembelihlah tuh, yang jangan sampai jadi fitnah, gitu loh. Fitnah itu apa? Ujian kepadamu. Maka di ayat berikutnya setelah Allah mengisahkan tentang Ibrahim adalah menyembelih Ismail, Allah berkisah tentang ayat yang lain, masih tentang Ibrahim. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka disitulah lempar jumroh itu tentang Ibrahim. Nah, itu. Maka 3 kali lempar jumroh itu di situ tentang siapa? Hajar tubuhmu. Siapa Ismail? Adalah fuadmu. Siapa Ibrahim? Adalah hatimu, ruhmu itu, jiwamu itu. Maka itulah 3 tadi yang harus dipahami secara hakikat. Karena kalau tidak begitu, kita pun maulidan tiap tahun nggak berubah akhlakmu, tetap pelit, tetap pemarah, tetap pendendam. Ini kan sia-sia. Padahal Nabi Muhammad sudah berkata, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Akhlak itu adalah takhallaku bi akhlakillah itu kalau kita menjadikan diri kita Muhammad. Maka itulah Allah berkata, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yahdul yatimlah Muhammad itu. Maka itulah yang kalau orang tidak melahirkan Muhammad, berarti Muhammad itu masih yatim. Itu kisah-kisah Nabi Muhammad yatim, Nabi Muhammad yatim. Yatim itu mana sih patokannya sebenarnya? Yatim itu yang tidak punya ayah, gitu loh. Nah, Nabi Muhammad punya ayah Abdullah, maka yatim itu nggak ada. Nah, akhirnya apa-apalah. Ini disebutkan sebetulnya kepada pukor wal masakin, memberikan santunan kepada yatim. Bukan yatim. Karena sekarang ada yatim anak direktur, kaya lagi. Yatim anak raja, yatim anak presidennya meninggal, yatim anak profesor, bapaknya kaya raya. Bukan yatimnya sebenarnya fokusnya. Membantu orang yang tidak mampunya. Sebetulnya. Kalau dikaitkan dengan yang sifatnya sedekah tadi, yatim, sumbangan kepada yatim. Gitu loh. Tapi yatim yang dimaksud oleh Allah ayat itu, hitobnya bukan ke situ. Adalah hakikat Muhammad yang Allah mengatakan wa'alamu annabikum Rasulullah, tapi tidak pernah dilahirkan sampai mati kita. Itulah kalau di dalam kitab Syiru Asrar ada Tiflul Ma'ani, bayi maknawi, hakikat Nur Muhammad yang ditiupkan Allah pada diri kita. Itu harus dilahirkan. Karena dia yang akan pulang. Itu loh. Paham itu? Maka disitulah kenapa ada talqin itu, dia yang harus pulang. Bukan tubuhmu gitu loh tadi. Maka disitulah kisah Muhammad dohirnya, Ahmad dohirnya. Dari kecil senang kalau temannya berantem. Lihat dalam Sirah Nabawiyah. Muhammad kecil itu 9 tahun sudah senang.
Bahkan mendamaikan pedagang yang berantem gitu kan. Padahal baru 9 tahun. Diajak pamannya pedagang ke Sam. Beliau itu disukai karena baik anaknya gitu. Nah, belum jadi nabi dan rasul. Belum ada nubuah, perintah kenabian. Apalagi kerasulan. Belum. Itu. Pahami. Nah 17 tahun. Beliau karena sudah memiliki akhlak. Udah dikenal tuh sama Abu Jahal. Sama kabilah-kabilah itu saat itu. Yang hampir perang 4 kabilah. Tapi kembali. Mereka aja udah tunggu aja Muhammad. Udah kecil aja. Udah dipercaya. Kenapa? Akhlaknya. Jadi kalau begitu Nabi Muhammad itu soleh setelah jadi Rasul. Bukan. Dari kecil dididik. Itu loh. Tadi. Dididik. Dari kecil. 17 tahun sudah gelar Al-Amin itu 17 tahun. Beliau belum jadi Nabi. Nabi 25 tahun. Tapi beliau adalah. Sudah jadi orang yang dikenal di masyarakat Quraisy sebagai anak muda yang hebat. Penyayang, pemaaf. Selalu menyatukan, bukan memecahkan. Orang berantem disatukan, itu Muhammad tuh. Ya, maka akan lahir kepada kamu juga seolah-olah kenabian gitu loh. Kalau kamu sudah melahirkan sifat itu gitu. Maka pada saat kasus bagaimana untuk renovasi Ka'bah saat itu, siapa yang menempatkan Hajar Aswad? Abu Jahal dan Abu Lahab, Abu Sofyan belum iman saat itu, percaya, tunggu saja Muhammad tuh. Tunggu si Ahmad, nah itu si Ahmad itu tadi. Tunggu Ahmad tadi semua. Dia yang memutuskan. Benar saja karena beliau itu sudah punya jiwa yang selalu menyatukan. Tidak mau 4 kabilah itu perang. Karena kalau saja yang salah beliau mengambil keputusan menunjuk salah satu kabilah akan tetap perang. Karena kebiasaan orang Arab itu memang Arab itu wataknya asyaddu kufra wa nifaqo. Paling munafik dan paling kufur itu orang Arab itu. Quran yang mengatakan begitu. Maka jangan aneh Nabi dan Rasul numpuk di situ gitu loh. Karena memang tadi jadi pahami ya, maka jangan bangga dengan Arab itu sebenarnya gitu loh. Nah, dipahami tentang itu. Nah, akhirnya Ahmad itu menyebarkan sorbannya. Kata dia, udah taruh Hajar Aswadnya supaya kamu nggak berantem, semuanya berhak. Ayo, bawalah. Itulah sifat Ahmad. Barulah 25 tahun beliau dibelah dada untuk kenabian. Nanti 40 tahun dibelah dada untuk kerasulan. Sebetulnya hakikat itu juga harus berlaku pada diri kita sebenarnya. Nah, sekarang Abah fokus saja. Apa sih sebetulnya misi yang dibawa Muhammad? Supaya tahollaku bi ahlakillah. Innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Kenapa sih harus berakhlak manusia itu? Karena kalau manusia itu nggak berakhlak, kalaupun jadi pejabat korupsi, kan sekarang terjadi tuh. Ya. Kalaupun dia jadi anggota dewan, maka dia akan mencibir, menghinakan rakyat. Kalaupun dia jadi tentara yang ngaco, jadi jualan narkoba. Itulah si Sambo, misal contoh. Kalaulah dia ini, itulah masalahnya. Dan pendiri bangsa kita sudah mengatakan bangunlah jiwanya, berarti bangunlah akhlaknya dulu, yang dalam dulu nih. Tadi, yang dalam dulu. Bangunlah jiwanya. Karena kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kalau kamu nggak rubah. Yang di dalam itu si jiwa. Anfus bukan jasad. Ini orang suka ketuker, bukan merubah jasadnya. Si dalam dulu, karena dalam baik, tubuh akan baik. Itulah. Maka nanti tidak ada. Kenapa? Amaliyah yang utama bagi Nabi itu dikir dan istighfar. Nah, ini juga dulu perkataan Quraisyah benar. Kata Quraisyah, Nabi Muhammad gak dijamin sorga, bahasanya itu. Kalau Nabi Muhammad itu merasa dijamin sorga, maka beliau tidak akan istighfar sehari semalam 100. Artinya apa? Kita sebagai orang memahami Muhammad itu sudah dijamin, dimaksum oleh Allah. Tapi kenapa beliau istighfar? Artinya jaminan satu urusan, perbuatan kita satu urusan. Itulah maka Nabi Muhammad waktu bengkak kakinya ditanya oleh Aisyah, ya Muhammad, kenapa engkau ini masih banyak ibadah, sementara Allah menjaminmu? Dia berkata apa? Ya Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur? Ternyata ibadah beliau itu syukur. Nah, itu bukan nyembah Allah, bersyukur. Nah itu, pahami. Maka Nabi itu adalah mengganti doa dengan bersyukur, mengganti apa-apa dengan bersyukur, ibadah untuk bersyukur. Karena kata beliau, nah inilah, mari kita fokus adalah misi yang utama yang dibawa Nabi untuk merubah akhlak itu. Karena makhluk adalah khalik Allah. Tajali makhluk. Maka ada mim lagi di situ makhluk itu. Kalau ini kan apapun kan tempat. Kalau pakai kipas jadi alat kayak mim itu. Mim itu kan paket, ini jadi tempat, ini jadi alat, jadi apa semua kan tadi semua. Tadi. Nah, kalau kaitan dengan masdar pada orang, jadi orangnya Islam, Muslim, iman, mukmin, ihsan, muhsin, tempat sujud, masjid, tempat, itu kan tadi semua ya. Iya, tulisan Arab itu dah menjelaskan sendiri sebenarnya tadi semua. Nah,
Jangan kita terus-terusan adalah maulid tapi tidak pernah berubah. Tadi. Sekarang kita kelihatan dengan bagaimana adalah manusia sekarang menjadi pemarah, pembenci, pendendam. Tadi karena di awal di Muharram itu nggak dibebaskan dari penyakit kulit. Di Muharram itu nggak bebas dari kebutaan kayak Yakub. Di bulan Muharram itu nggak keluar dari penjara jasad. Itulah Nabi yang kenapa istighfar 100 kali? Karena Nabi pernah ditegur 2 kali oleh Allah. Wastaghfir li dzambika ya Muhammad, mohon ampun atas dosamu. Aili dzambi wujudika. Ternyata di situ Allah adalah tentang wujudnya Nabi. Karena Nabi beberapa kali berbuat salah. Tadi, ya. Jadi jangan dikira Nabi itu tidak berbuat salah. Sama seperti kita. Maka kul innama ana basyar. Nabi itu banyak berbuat salah. Cuma Nabi salahnya itu langsung diluruskan. Bedanya itu aja. Nah, bagi kita nanti yang sudah sampai pada makom itu namanya mahfud, bukan maksum. Mahfud dan maksum itu sama mananya, sahabat. Ya. Ada mahfud, ada maksum. Dari semua. Kalau mahfud adalah penjagaan Allah kepada kita. Tapi beda dengan tadi semua. Ya. Nah, jadi intinya adalah bukan baca berjanji. Ya, Abah sering melihat orang, walaupun bagus, itu juga daripada nongkrong, mending baca berjanji. Tapi maksudnya tidak akan sampai kepada tujuan. Baca berjanji tidak memisahkan akhlak Nabi Muhammad. Tidak lantas membuat akhlak kamu. Tetap kamu pemarah. Karena pemarah itu harus tirakat. Latih, bagaimana? Dengan imsak, saum, misalnya. Itu tirakat. Dengan holwat, misalnya diam, ujlah. Itulah yang melatih bisa membuat diri kita bisa menahan. Tadi. Dengan apa? Ujian. Maka itulah kenapa manusia dihadapkan dengan sifat makhluk yang tagoyur. Kadang duit kamu ada, besoknya kosong. Nah, itu tagoyur kan? Itu tujuannya bukan Allah itu ingin menyusahkan kamu hari ini dibanyakin, besok dikurangin. Tapi Allah ingin ngajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kalau kamu ingin tetap dengan aku, bukan dengan makhluknya gitu loh. Kalau makhluk selalu tagoyur, ada, tidak ada. Diam, bergerak. Itu. Jadi kalau kamu bersandar pada makhluknya, kamu tidak akan bahagia selamanya. Karena makhluk itu wajib ada, wajib pergi. Wajib diam, wajib gerak. Wajib sedikit, wajib banyak. Wajib hidup, wajib mati. Wajib siang, wajib malam. Itu makhluk. Makanya tadi orang yang hancari sorga itu masih dajjal. Karena matanya satu. Karena bukan Allah yang dicari. Kata Allah nih, ini surga, ini neraka. Ayo milih mana? Gitu. Harusnya kamu tuh yang pegang, yang punyanya. Bukan surga, bukan neraka. Aku pilih Allah tuh, aman berarti. Lu mampah tengah lengkah, init bari cicing taeta. Kaya apa miskin? Kamu pilih Allah, tuh. Aman kamu. Nah itulah kenapa baginda Nabi bersabda waktu ditanya oleh Ali, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuqi ilallah. Ya Rasulullah, bagaimana supaya saya bisa pulang pada Allah? Kata Nabi, apa? Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nah, bagaimana sekarang Muhammad mengamalkan la ilaha illallah? Karena artinya la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Tuh. Berarti Tuhan dinafikan dulu, tiada Tuhan. Nah, kalau kamu anggap nasi itu mengenyangkan, berarti la ilaha, tiada nasi yang mengenyangkan illallah, kecuali Allah. Gitu. Karena itulah kenapa Tuhan itu arbab. Allah itu nggak ada mufrad, apalagi jamak. Tapi Tuhan itu adalah Rob itu banyak. Apa saja yang kamu sandari. Kalau kamu anggap golok itu adalah yang tajam, berarti yang memotong leher itu adalah pisau, berarti mana kamu itu yang ilahnya itu pisau. Bukan Allah. Maka disitulah seharusnya la ilah itu adalah tiada Tuhan. Apa saja yang kamu sandari. Tidak ada yang bekerja ke kantor kecuali Allah gitu. Kalau kamu yang ke kantor berarti ilahnya kamu. Gitu loh. La ilah, tidak ada ilah. Kalau seandainya la ilah, tidak ada nasi yang mengenyangkan, ilallah kecuali Allah. Tuh. Berarti kamu anggap bahwa ilah itu sebagai nasi karena mampu mengenyangkan, maka tentu Tuhan kamu begitu banyak. Maka misi Nabi Muhammad itu la ilaha illallah. Maka tadi kepada Yahudi disuapin, Nasrani, pendeta Nasrani yang benci sama beliau dikasih tai unta, maka beliau berterima kasih. Dipakailah oleh beliau untuk menanam pohon kurma. Terkenallah di Ajwa itu kurma Ajwa. Dan dari mulai situlah ternyata orang-orang sekarang bercocok tanam itu dengan kurma. Kurma itu dengan tai unta. Karena disitulah dari awal dari Nabi Muhammad yang awalnya. Tapi Nabi Muhammad datang dari kebencian orang Nasrani saat itu. Tapi Nabi menerimanya sebagai rahmat. Tuh. Itulah kalau kamu ingin jadi Muhammad. Maka tadi bebaskan kamu dari penyakit kulit. Kalau kamu masih Hindu, kafir, Buddha, kafir, Kristen, kafir, ini kafir. Coba. Padahal kamu jadi Islam aja, emang kamu yang pilih. Kalau mereka jadi Hindu aja apa mereka yang pilih? Coba. Berarti kalau kamu
adalah mengakui bahwa kamu Islam. Itu kamu belum Islam kalau masih mengatakan Hindu itu kafir, Buddha itu kafir. Karena mereka jadi Hindu itu oleh Allah. Mereka jadi Buddha itu oleh Allah. Kamu pun jadi Islam oleh Allah. Coba kamu lahir di India. Dijamin kamu itu adalah beragama Hindu. Kalau kamu lahir di Cina, pasti Buddha kamu. Kalau lahir di Rusia, pasti ateis kamu. Tadi semua. Komunis. Kalau lahir di ini adalah ateis kamu. Tadi semua. Ya. Itulah Nabi Muhammad itu memerankan. Maka tadi waktu dia berkata pada Ali, ya Ali aksiru apa namanya? Jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Bagaimana ya Rasulullah memperbaharui iman? Adalah aksiru min qauli la ilaha illallah. Nah, bukan hanya ucapan la ilaha illallah itu, karena la ilaha tiada Tuhan illallah selain Allah, berarti tidak ada yang mengenyangkan pada nasi kecuali Allah. Itu la ilaha itu. Kalau kamu anggap nasi itu mengenyangkan, berarti ilah kamu nasi. Makanya tadi Nabi doa makan Allahumma barik lana bima rozaqna wa qina azabannar. Itu kenapa masuk ke dalam neraka? Akibat kamu syirik menganggap ada ilah yang lain yang mengenyangkan kamu. Itu. Maka tadi siapa yang tajam? La ilaha illallah. Tiada golok yang tajam illallah, kecuali Allah lah yang menyembelih. Maka dikisahkan dalam Al-Qur'an waktu pengisahan Ibrahim menyembelih Ismail. Karena Ibrahim sudah ngasah tuh pisau tuh, kisahnya tuh. Begitu dicoba ke Ismail, nggak mempan. Ditanya oleh Ibrahim kepada pisau, hei pisau, kenapa kamu ini? Dicoba ke batu, batu belah. Kata pisau, hei Ibrahim, aku tuh taat bukan kepada kamu. Itulah pisau aja udah dikira la ilaha illallah itu. Tiada ilah, tiada kekuatan pada diriku kecuali Allah gitu. Nah sementara manusia yang ke kantor dewek, yang sholat dewek, yang puasa aku, yang bekerja aku, yang jadi nelayan aku. Nah itulah kelemahan Islam hari ini. Karena terlalu banyak ilah yang bukan Allah. Dan Nabi sudah mengatakan, ya Ali, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Maka sesungguhnya Tuhan kita itu hanya Allah, satu-satunya raja, malikin nas tadi. Maliki yaumiddin. Itulah dialah raja dari semua presiden, dialah raja dari semua raja, dialah raja dari semua makhluk. Maka kalau begitu berarti nafikan ilah-ilah yang bukan dia gitu loh. La ilaha illallah itu. Maka nggak cukup menyebutkan la ilaha illallah. Lah, tetap saja kamu jadi ilah. Mana nasi dianggap kamu Tuhan. Karena ilah. Kenapa ilah? Karena kamu tergantung pada nasi itu. Kau anggap yang mengenyangkan itu nasi itu berarti ilah kamu nasi. Kalau anggap dan sekarang juga sama. Kamu merasa hidup. Hidup itu milik kamu. Nggak ada, kita ini milik hidup. Kalau kamu merasa hidup berarti Allah wajib mati. Karena Allah dan kita berseberangan. Allah itu mu'alafatul hawadisi sifatnya. Kalau kamu wujud, ya Adam. Kalau kamu Adam, dia yang wujud. Begitu. Itu termasuk la ilaha illallah tuh. Nafikan ilah-ilah yang selain Allah itu. Ilallah isbat. Makanya la kalimat nafi. Nafi itu menolak. Tolak semua. Tolak semua. Bukan nasi yang menyangkan. Ilallah Allah. Gitu. Jadi sebetulnya tiap hari kamu mengamalkan kalau seandainya. Itulah yang dilakukan Nabi. Nabi sebenarnya nggak pernah. Oh ilallah. Bukan di situ ucapan begitu yang nggak ada gunanya sama sekali. Tapi adalah bagaimana menjadikan Tuhan. Allah lah satu-satunya Tuhan. Allah lah satu-satunya ilah. Pada nasi dia yang mengenyangkan. Pada golok dia yang tajam. Pada api dia yang panas. Pada es dia yang dingin itu. Pada cabai dialah ilallah tuh. Tiada pedas kecuali Allah. Tiada tajam kecuali Allah. Maka tadi api kepada Nabi Ibrahim nggak mempan karena bukan masalah panas. Karena Nabi Ibrahim sudah menganggap bersama Allah. Mana ada api itu panas. Gitu loh. Ayo rubah orang Islam. Jangan ngomongnya la ilaha illallah. Tapi yang dicari ilah terus. Yang diilahkan apa saja diilahkan. Berarti kalau begitu, kalau Tuhan itu satu-satunya. Dalang itu hanya satu. Seluruhnya ini makhluk ini adalah wayang. Maka tugas kita. Itulah syaitanillah ingatkan ada haroh wis ngadahirkan Allah wujud kulla syai'in, wujud dan segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin. Tapi walaupun Allah itu al-batin, dia tuh dohir pada kita kan, ternyata dohir ini batin gitu loh. Aduh ya Karim. Maka tadi waqwa dan tugas kamu adalah menghilangkan prasangka, angka ego kamu, sangkaan kamu bahwa yang ada tuh kamu, hilangkan keberadaan kamu tuh, ngikutin cara Superman, celana dalam masuk di luar gitu loh. Nah, itulah yang disebut tubadil. Yang dalam kamu keluarin, yang luar kamu kedalamin. Karena selama yang luar ini ada di luar, maka dia syirik. Nah itulah, maka Allah melarang sholat dengan jasad. Fawailul lil musallin, celaka sholatnya. Bayangkan sholat saja celaka. Padahal Allah tuh hanya ngomong sholat, berarti sama.
Kamu masak celaka, makan celaka. Sebenarnya karena ilahnya itu bukan nasi. Ilahnya itu bukan Allah tapi nasi. Ilahnya itu air, bukan haus itu Allah, bukan air. Yang bisa memotong pisaumu itu adalah. Maka tadi Abah sudah ajarkan cara menyembelih. Tidak ada yang bisa mengantarkan makhluk apapun kecuali la ilaha illallah. Maka menyembelih ayam, menyembelih sapi bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semuanya itu harus kembali dengan, karena itulah makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Maka menyembelih pun harus kembali la ilaha illallah. Maka sudah diajarkan oleh para aulia-aulia Allah bagaimana cara menyembelih binatang jantan dari atas. La ilaha. Harikan ke atas. Illallah. Itu berarti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan itu dengan la ilaha illallah. Maka itulah kenapa orang mati nggak ada takbiran. Tahlil pasti. Tapi harus ngerti mana tahlil itu apa. Tahlil. Mana tahlil itu la ilaha illallah. Nggak ada talqin dengan Allahu Akbar. Nggak ada talqin dengan Subhanallah. Nggak ada talqin dengan Alhamdulillah. Bukan jelek. Itulah yang dimaksud buruk-buruk yang nggak dipilih Nabi. Yang dipilih oleh Nabi itu buruk yang kurus. Itu mana sanepan. Hakikatnya buruk yang kurus itu la ilaha illallah. Maka orang yang sudah jadi Muhammad, yang sudah menanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimat la ilaha illallah itu, insya Allah ketemu tanjakan, dia akan memendek kaki depannya. Tidak akan aral subah. Itulah kisah Dardir, katanya Nabi berjalan naik buruk, begitu ketama jalan turun, kaki depan memanjang. Artinya apa? Orang yang sudah la ilaha illallah, sudah menjadi Muhammad, melahirkan Muhammad pada dirinya, banyak uang kayak apapun, dia tetap datar. Nggak berlebihan. Ini boleh punya duit sedikit. Nah inilah makhluk yang masihkan makhluk yang terhancurkan oleh makhluk. Tagoyurnya makhluk. Dianya tagoyur, makhluknya tagoyur. Pada saat pagi dia senyum, sore cemberut. Kenapa? Hanya gara-gara Allah rubah dari jalal ke jamal, dari jamal ke jalal. Itu aja tiap hari itu. Kalau nggak jamal, jalal. Kalau nggak jalal, jamal. Nah itu. Maka kamu kalau selama begitu tidak akan bisa pulang pada Allah. Karena kamu masih kena ilahnya itu banyak. Itu kenapa kata Rob itu adalah arbab, ada jamak. Karena yang kamu ilahkan itu banyak. Maka nafikan adalah bukan hanya tentang zikir. Apa nafikan? Bukan nasi yang mengenyangkan kecuali Allah. Itulah la ilaha illallah itu. Itiqad la ilaha illallah. Tiada air yang menghilangkan haus kecuali Allah. Lalu kalau kamu anggap nasi yang mengenyangkan, maka Nabi berdoa, karena waqina azabannar. Itu berlindung semoga bebas dari api neraka. Kenapa? Karena syirik dengan nasi, syirik dengan minuman, syirik kamu bisa pergi ke kantor, bahkan syirik dalam sholat. Itulah syirik jali dengan tubuhmu, syirik hobi dengan hatimu, syirik syir dengan ruhmu. Dan Allah sudah berkata, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni. Karena Allah akan mengampuni semua tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah mengampuni semua dosa. Dosa apapun. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi kata Allah, walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir semua. Tapi pada saat menduakan Allah, kata Allah, innallaha la. Ini sama kayak binimu nggak mau dimadu. Pada dasarnya. Ya. Itulah sebetulnya. Dan apakah benar memadu itu? Tadi, apakah kamu bisa 3 orang istri kamu bisa sayangi bareng gitu? Apakah tidak bisa mereka itu berantem? Itu harus paham itu. Ya. Itu. Jangan ngaku-ngaku syekh bini 3, bini 4 tapi nganggap dirinya soleh. Bagaimana mungkin soleh? Tanya istri belah dadanya itu. Inilah juga kebodohan laki-laki. Karena kebodohan syariat juga. Menganggap kisah syariat itu hakikatnya nggak ada ikuti. Syariatnya diikuti, hakikatnya enggak. Padahal maksud tadi pankihu matobalakum ada ala nisa masna itu. Kenapa masna awalnya? 2, dohir batin. Itu dulu. Kawinkan jasadmu kembalikan kepada asmamu, hatimu kembalikan pada ruhmu kembalikan kepada Allah. Itulah masna, wasulasa, warubah. Kawinkan 4 lapis tubuh, ahadkan jadi 1. Syariat pada tubuhmu, thariqat pada hatimu, hakikat pada ruhmu, ma'rifat pada sirmu. Itu istri 4. Bukan istri 4 yang di luar, berantem melulu, bohong melulu. Inilah syariat begitunya diikuti. Tapi hakikat tadi, tahu nas, nggak ngerti mafhum nas, akhirnya nggak ngerti makosid. Itulah gagalnya sekarang, sahabat. Dan Nabi Muhammad itu adalah misinya adalah la ilaha illallah. Artinya, maka beliau tidak membenci Yahudi. Bahkan menyuapi Utbah bin Maktum, orang Yahudi buta, 12 tahun disuapi. Walaupun si Yahudi itu adalah memaki beliau. Beliau adalah memberikan
sebagian dari kurma ajwanya kepada Nasrani yang selalu memberikan tai unta. Bahkan beliau menjenguk si Majusi yang meludahi beliau. Coba. Terus kita ngaku umat Nabi Muhammad. Meludahan tiap tahun. Berjanji dibaca terus. Tapi benci jalan terus. Permusuhan jalan terus. Perpecahan jalan terus. Gimana kamu ngaku Muhammad? Tadi semua. Muhammadkan dirimu. Lahirkan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah sampai Rabiul Awal akhir. Maka ajarkan di sini jamaah. Minimal adalah kholwat. Minimal adalah kita tirakat. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kalau tidak akan bisa Rojab. Rojab itu apa? Mi'raj untuk ruhmu. Kenapa? Karena jasadmu masih tertahan. Aku 4-mu, aku 3-mu, aku 2-mu. Itu masalah. Itulah di belah dada pertama, di belah dada kedua, di belah dada ketiga. Ya orang ngerti dongengnya tapi nggak ngerti hakikatnya. Padahal sebetulnya Allah sudah mengajarkan buat kita semua. Itulah yatim akhirnya. Muhammad sampai mati kamu tidak pernah dilahirkan. Sementara kamu harus pulang dengan Muhammad itu. Muhammad itu yang bisa pulang pada Allah. Ya Allah, ya Karim. Makanya besok pagi ajarkan tentang rukun Islam dari asbak. Syahadatnya asbak ini gimana? Sholatnya asbak ini gimana? Zakatnya asbak ini gimana? Puasanya asbak ini gimana? Sampai hajinya asbak. Cukup apapun. Dari gelas, dari buku. Sama saja. Karena Allah mengajarkan semua makhluk ini kullu syai'in babun ilallah. Apapun yang kamu teliti ke dalam pasti ketemu Allah. Apapun yang kamu teliti jalan-jalan pasti ketemu Allah. Karena dialah dari awal, akhir, dohir, batin. Maka jangan ngomong la ilaha illallah tapi masih mengenyangkan nasi, yang mengenyangkan haus ini, yang tajam golok, dibuktikan oleh Allah dalam Quran. Kata siapa golok itu bisa menyembelih orang. Nah, di sini juga keyakinan orang sekarang jadi lemah. Orang bisa bahwa, nanti saya dipelet. Nanti saya disantet, nanti saya diguna-guna. Nah itulah. Kamu sangka percaya, jadilah terjadi. Karena Allah akan memberikan apa yang kau sangkakan. Termasuk kamu miskin, kamu susah. Jadilah apa yang kau sangkakan terjadi pada dirimu. Jangankan kata Abah urusan yang itu. Urusan hantu aja jadi. Kalau kata kamu ada pocong. Jadi ada pocong. Kata kamu ada genderuwo. Jadi ada genderuwo. Jin mah mancala putra mancala putri. Kamu anggap genderuwo. Muncul dia. Anggap pocong muncul. Orang Amerika nggak peduli. Nggak ada pocong, ada genderuwo. Tapi yang dia pikir, yang dia takuti orang mati itu jadi Dracula. Karena waktu dibungkus dia pakai jas. Maka dia yang ditakutinya itu sangka oleh orang Amerika. Jadi jin juga. Jin juga yang jadi Dracula. Jin juga yang jadi pocong. Jin juga yang jadi tuyul. Jin juga yang jadi genderuwo. Sama aja di Cina. Kalau hantu itu ada, harusnya sama semua. Kan dikata kamu bisa terbang dia. Kata kamu bisa menghilang. Tapi kenapa di Cina nggak ada? Nggak ada pocong. Silakan kalian ahli ruhani. Abah tuh sering menjelajah di India. Oh iya ya. Orang sini nggak disangka. Ternyata India lain lagi hantunya. Jin itu akan menjirim. Itulah ilah. Makanya hati-hati. Arti la ilaha illallah itu luas. Tiada ilah. Tiada Tuhan. Hanya Allah. Jadi apa Tuhan tadi? Setiap nasi kamu anggap mengenyangkan itu Tuhan. Kalau air itu menghilangkan haus Tuhan. Kalau bumbu masak, mecin, sasa, miwon, kunyit. Kalau nggak pakai kunyit nggak enak tuh. Padahal bagi orang la ilaha illallah, kunyit itu Allah. Jahe itu Allah. Ketumbar itu Allah. Maka kata Abah, ya Allah, betapa sayangnya Allah sama kita. Semua rasa disiapkan. Dia tajali. Menjadikan dirinya kunyit. Menjadikan dirinya apapun yang kamu sangka. Bahkan inilah juga konsep keberhasilan. Kalau kamu sangka Allah adalah sang kehadiran, sang goniyun, maka ya kamu kaya. Allah itu nggak punya sifat miskin kok. Allah itu nggak punya sifat buruk kok. Semuanya baik semua. Kamunya saja terlalu banyak ilah. Coba latih mulai besok. Tidak ada yang mengenyangkan kecuali bukan nasi. Tapi la ilah itu dikit la ilaha illallah. Tiada yang mengenyangkan kecuali Allah. Tiada yang menghilangkan haus kecuali Allah. Tiada yang pergi ke kantor kecuali Allah. Tiada yang jadi satpam kecuali Allah. Tiada yang juga yang mencuri. Ya Allah juga emang ada. Makanya tadi orang kalau sudah mengerti adalah khairihi wa syarihi itu Allah. Kamu nyaman, nggak peduli dengan bukan masalah dicuri atau diberi. Tapi kamu melihat Allah, melihat Jalal, hari pagi kamu diberi senyum. Sebetulnya kamu tuh jangan bahagia sama dia. Tapi kamu bilang terima kasih. Tapi yang harus kamu lihat Allah. Ingat itu. Nah, tapi sorenya apa yang dikasih orang itu dicolong oleh orang lain, tetangga yang lain. Kamu lihat Jalal sebenarnya. Maka nggak usah marah lagi sama dia. Siap Allah Jalal dia. Siap Allah Jamal nih. Begitu. Itulah mana la ilaha illallah.
Maka Nabi berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah nggak pernah dicontoh. Kamu kalau bikin rumah, oh menyontoh rumah si itu. Kalau kamu mau bikin apa-apa kolam renang, oh saya ingin bikin kolam renang seperti itu. Tapi kamu dikasih rumah contoh Muhammad, kamu nurut. Ngaku umat Muhammad. Dan tidak mungkin balik pada Allah kecuali kamu Muhammad. Ingat itu. Muhammadnya sadarin manusianya lagi. Yang tidak punya daya upaya. Ingat tadi. Kata Allah, hei Muhammad. Tadi semua syafaat itu jami'an milikku semuanya. Tidak ada bisa kamu berikan syafaat. Itu kan Nabi Muhammad itu, ayat itu turun setelah ada ini pada saat Allah berkata, innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, kamu tidak bisa berikan. Nah orang Islam. Nggak ada bedanya orang Kristen. Yesus juru selamat. Islam juga sama. Bagaimana mungkin kau beritikad seperti itu? Hei orang Islam. Makhluk itu la haula wala quwwata. Allah ingat banyak ayat doro wala nafan. Nggak ada. Nabi Muhammad sendiri ditegur. Ya Muhammad, syafaatu jami'an. Surat apa? Az-Zumar ayat 44 kamu buka. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah tadi semua. Karena dia merasa bisa menolong orang. Nggak bisa Muhammad. Semua itu nah itu mana la ilaha illallah. Tapi Nabi ditegur itu untuk pelajaran buat kita. Artinya orang Islam, orang Kristen udah digagalkan sama Zionis menganggap Isa juru selamat. Tapi orang Islam sekarang menjadikan Nabi Muhammad juru selamat. Apa bedanya? Padahal Nasrani itu sudah gagal itu gara-gara Isa sebagai juru selamat. Tapi untung kata Gus Durma, kalau orang Kristen jelek juga dia Tuhannya itu dipanggil Bapa. Tapi kalau orang Hindu, Buddha panggilnya Om. Maka Om, Santi, Santi Om. Katanya orang Islam pada Gus Dur, manggil dia aja pakai toa. Allahu Akbar dan tadi semua. Nah itu orang paling jauh dengan Tuhan orang Islam panggilnya aja pakai toa. Allahu Akbar, ini agama udah jadi dagelan, agama jadi hanyalah bisnis maulid, bisnis rajab, bisnis ini, bisnis itu. Ya Karim, muncullah kiai-kiai Toma yang selalu pengejar amplop. Semua nggak jelek, tapi itu mari kita luruskan. Ada cara lain yang dicontohkan. Imam Subki jadi petani, Imam Syafi'i jadi pedagang kelontong, Imam Nawawi, Imam Rafi'i adalah petani. Tadi Syekh Ja'far As-Shadiq adalah petani anggur di Thaif, gitu. Pernah di Thaif beliau. Jadi berhenti ngejual agama lah, karena inilah yang rusak akhirnya. Dianggap sebagai pembenaran tadi semua. Inilah kekacauan agama di kita. Marilah kita kembali bahwa misi Muhammad itu di Maulid ini lahirkan Muhammad kita. Minimal kata Abah 4 bulan ini. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Mau pakai apa Bariado? Ngerokot boleh. Artinya apa? Berhenti makan nasi. Berhenti makan apa namanya? Ikan, daging, apapun yang bernyawa. Yang boleh kamu makan adalah bebetian, apa saja. Boleh, kentang, apapun di tanah. Nah, untuk ngabeti pertama, boleh kamu makan buah. Tapi yang tidak boleh ditolak sama sekali nasi. Kenapa? Karena selama ini yang menjadikan penyusun tubuhmu, ilahmu itu nasi. Sehingga kamu anggap begitu lapar ingat nasi. Tadi semua. Begitu haus ingat air. Tuh. Begitu ingin nyembelih ayam, ingat pisau. Seolah pisau yang nyembelih itu. Itulah yang membuat ayam tidak bisa kembali pada Allah. Makanya harusnya ayam jantan, nariknya dari atas ke bawah. La ilaha. 2 kali aja. Illallah. Beres. Mau pakai bismillah, Allahu Akbar. Bukan itu yang mengembalikan pada Allah. Kan Nabi pun naik buruk pergi ke Allah itu pakai apa? Buruk. Bukan Allahu Akbar. Maka dikisahkan tentang Nabi memilih buruk itu juga jangan dongengnya doang. Maksud Allah itu ada kata subhanallah itu. Itu gagah kata subhanallah itu. Berjual itu buruknya itu subhanallah. Allahu Akbar. Buruk yang lebih hebat lagi. Menyala, hiasannya menyala. Itu Allahu Akbar. Tapi walaupun hebat Allahu Akbar, subhanallah. Tidak ada yang jadi miftahul jannah. Bukan pembuka surga. Tidak bisa membelah dada. Nggak bisa dadamu dibelah dengan Allahu Akbar. Nggak ada. La. Karena tetap dia ada ilah. Itulah yang katakan tadi. Dia ada ilah. Karena dengan la ilaha illallah yang menafikan. Karena Allahu Akbar bukan. Maka sebaliknya kamu tadi. Jadi tidak bisa pintu surga dibuka ku Allahu Akbar. Nggak bisa pintu surga dibuka ku subhanallah. Nggak bisa. Makanya kamu harus ngerti dulu dari mana kata-kata itu. Nah bagi orang hakikat ngerti subhanallah di mana letaknya, Allahu Akbar di mana, tadi semua, la ilaha illallah di mana. Nah itu. Akhirnya amaliyahnya itu la ilaha illallah semuanya. Yang ke kantor la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang ke kantor kecuali Allah. Ya gitu. La ilaha illallah. Buat ibu-ibu nggak ada yang masak kecuali Allah.
La ilaha illallah, tiada yang asin kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada manis kecuali Allah. Akhirnya dia yang jadi Tuhan. Dialah satu-satunya Tuhan. Tiada ilah kecuali Allah. Itu maksudnya la ilaha illallah. Tadi bukan hanya sebatas ngomong la ilaha illallah, maka dicarinya duit. Itu udah ngaco banget, makin jauh tuh. Ada lagi orang mau dapatkan rezeki, warung pengen rame, manakiban. Bagaimana? Itu udah tojainya. Ya, dikir saja udah tojainya. Nah, inilah hal-hal yang banyak harus diluruskan. Orang Islam merasa melakukan sesuatu yang baik, kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Akhirnya lihat tuh 212. Kamu lihat ayat 2 Al-Baqarah surat 12. Kamu lihat tuh apa artinya. Dan surat 21 ayat 2. Lihat tuh apa artinya. Maka 212 itu apa? Kamu paham itu? Ya. Itulah manusia. Ingin berbuat baik, kelihatannya hebat. Itulah kata Allah. 212 Al-Baqarah ayat 12. Sesungguhnya apa yang sedang kamu lakukan itu seolah-olah kebaikan. Sebenarnya kamu sedang membuat kerusakan yang besar. Itulah 212. Kamu cek suratnya. Surat Al-Baqarah ayat 12. Dan surat 21 ayat 2. Kamu cek. Itu sama maknanya. Dan itu disimpulkan oleh Allah surat Al-Kahfi. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Apa yang dilakukan oleh mereka itu sia-sia. Sholatnya celaka. Tadi semua. Inilah. Bahwa tiada yang sholat kecuali Allah. Maka Nabi Muhammad ditegur. Ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Waktu Nabi Muhammad perang Badar, maka dikisahkan 2 perang Badar dan perang Uhud itu sebetulnya Allah sudah menggambarkan satu bersandar la ilaha illallah, satu tidak bersandar la ilaha illallah. Itu. Sebenarnya kalau kalian ngerti isi Quran, kecuali cuma dongengnya doang. Di perang Badar Nabi hanya beberapa 300 orang. Punya 3 kuda, 1 unta. Abu Jahal punya 500 unta. 1.500 orang, 1 kawal, 1.300 orang, 1 kawal. Dengan orang-orang hebat. Bahkan konon katanya, Khalid bin Walid masih di situ. Sofyan masih di situ. Tapi Nabi dengan 313. Maka itulah Allah ingatkan dengan surat itu tadi, wa ma romaita id romaita walakin Allah. Artinya apa? Allah sudah mengajarkan. Sebetulnya Muhammad di perang Badar itu menerapkan tidak yang perang kecuali Allah menang. Itulah kemenangan. Nah, dalam kisah Pandawanya kata Abah, itulah kisah Pandawa. Dan bersandar kepada Krishna, bukan kepada senjata Krishna, bukan pada harta Krishna, bukan pada kekuatan Krishna. Itulah mana la ilaha illallah itu, Mahabharata itu. Tadi semua. Tapi pada saat perang Uhud, di mana perangnya Nabi di Madinah, di kampung Dewe. Abu Jahal harus membutuhkan 15 hari datang dari Mekah ke Madinah. Berperang di Gunung Uhud, nggak jauh, hanya 1 kilometer saja dari base camp Nabi. Di situ Nabi sudah bersama Hamzah, malah Hamzah gugur di situ. Khalid bin Walid, tadi semua. Abu Sofyan, pasukan lebih banyak. Orang datang dari jauh, jalan aja sudah repot sebenarnya. Perbekalan sedikit. Tapi orang Islamnya tidak berpegang pada la ilaha illallah. Tuh, Nabi itu tarbiyah, sahabat. Jadi kisah Nabi itu menang, kalah. Itu pelajaran dari Allah kepada kita. Harus kita diambil. Makanya jangan menutupi tentang perang Uhud. Kita kalah di perang Uhud. Maka itulah Nabi bersabda waktu perang Uhud kepada siapa? Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, baru saja kita pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Perang jihadul akbar melawan dirimu sendiri. Pahami itu sahabat. Ya, maka hidup itu tentang tirakat. Bagaimana kita riyadhah dari Muharram sampai di penghujungnya adalah bagaimana kita arafu waqafa, merenungkan. Tapi diawali dengan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, barulah nanti itu kamu lakukan Rajab, itu ada Mi'raj. Bukan kisah Nabi lagi, kisah Mi'rajan lagi, ngumpulin besek lagi, ngomongin akhlak Nabi lagi ke langit. Udah ngomongin akhlak Nabi ke langit, musyrik lagi, bahkan murtad. Ya Allah. Orang Isra Mi'raj ngomongin Nabi ke langit ke-7. Keluar. Berarti Allahnya ada di langit ke-7. Udah bikin acara, merepotkan orang. Ngumpulin duit orang, buat musyrik coba. Maka bukan musyrik lagi kata Abah. 7 ayat dalam Al-Quran kamu tolak. Di antaranya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. 1 ayat. Kamu lebih dengar kitab Dardir yang ditulis oleh orang. Yang orang itu katanya khobar. Oh, karena gundul. Kamu lebih bicara yang gundul daripada Quran. Ini ketololan pesantren sekarang. Ketololan. Kenapa? Kamu tahu belajar mantek. Mantek itu kaidahnya bagaimana? Kalau bicara mantek, bicara kamu genteng,
Jangan kamu bicara genteng sebelum kamu bicara pondasi. Jangan bicara buah sebelum kamu bicara bagaimana kamu tanam akar, rawat akar, naik ke daun. Makanya logika mantek itu adalah, makanya kenapa di dalam untuk membuat ta'rif, ar-rafa yu'arifu ta'rif harus jami'un, mani'un, munakisun, mutarid. Inilah yang tidak mutarid. Artinya bahwa apa ta'rif yang kamu buat itu gagal sebetulnya. Akhirnya tiap tahun bikin kisah Isra Mi'raj, nabinya ke langit, akhirnya betapa jauhnya Rasulmu itu dengan Allah. Allah sudah mengatakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat. Allahnya mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allahnya mengatakan, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ar-Rahman itu dianggap di langit lagi Ar-Rahman itu. Padahal Ar-Rahman itu mana? Kamulah Ar-Rahman itu. Maka kata Allah, apa? Wa khalaqal insan ala suratul Rahman tuh. Insan itu dalam suratul Rahman. Nah, Rahman itu kamu jasad, ruhmu rahim gitu loh. Ya Allah, ya Karim. Kenapa kalau untuk jasad Allah memberikan nikmat gede, mau Hindu, mau kafir, mau siapapun maksiat, tubuhmu itu dikasih binatang, anjing, babi. Tapi sedikit untuk ruh. Makanya kenapa sedikit lagi? Aja dituduh, oh nanti orang-orang itu celaka karena di akhirat. Padahal maksudnya adalah ruh tidak sedikit. Maka Allah katakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyar ma fa'alahu illa qalil. Itu sedikit itu. Rahman Rahim itu sedikit karena orang yang mau merubah jiwanya itu sedikit. Karena Allah sudah mengatakan, aku tidak akan bisa berubah kecuali kamu yang berubah jiwamu, bukan badanmu. La yughayyiru inna Allah la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berarti si jiwa, anfus. Jiwa, bukan badan. Nah, orang sekarang ini berubah. Badannya sekolah ditambah ilmu, mondok ditambah tahun. Jiwanya kerontang, panggilannya kiai, panggilannya ustad. Tapi ada gunanya. Tetap pembenci, pendendam, pemaju domba. Inilah. Karena tadi kamu tidak pernah melahirkan Muhammad. Nah itu ya sahabat. Maka nanti setelah maulid, insya Allah besok pagi kita akan coba bahas. Ya, tentang rukun Islam. Kamu harus benar-benar paham pada dirimu. Supaya kamu benar bersahadat kamu. Sholat kamu benar. Karena Abah cukup pakai asbak aja besok. Bagaimana asbak ini bersahadat? Bagaimana asbak ini sholat? Bagaimana asbak ini zakat? Bagaimana asbak ini saum? Bagaimana asbak ini haji? Semua benda di medan ini Abah bisa bahas. Karena kullu syai'in babun ilallah. Kalau kau pandang segala suatu makhluk, ya makhluk. Kalau pandang kau semua Allah, maka semuanya memberikan pengajaran pada dirimu. Ada faham yang ditanamkan. Kamu menjadi rosihun. Rosih dalam pemahaman. Yufaqihu fiddin. Kamu fakih urusan agama. Karena dia membukakan rahasia dirinya sendiri. Dia buka kepada apapun. Lihat apapun. Hanya melihat kisah dia. Nah itulah ya yang dimaksud dengan memaulidkan diri, melahirkan Muhammad pada diri kita. Supaya kita bisa mi'raj. Karena Muhammad yang mi'raj kan. Nah itulah kali. Kapan Utsman, Udin. Wah kamu. Biar Muhammadnya itu nanti mi'raj. Nanti ya. Kemudian Sya'ban. Barulah Ramadan. Barulah Id. Apa namanya? Syawal. Barulah Dzulqa'dah. Barulah Dzulhijjah. Nah besok kita bahas lagi perjalanan ini. Makanya tadi kata Abah juga. Sebetulnya perjalanan mingguan dari Ahad ke Ahad. Kamu harus berasal dari Ahad, harus kembali ke Ahad. Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, jamukan. Kalau tidak kamu sabata, maka kamu jadi kirodatan wa khanajir. Tadi semua. Kalau tidak isbat. Bagaimana isbat? Sab'ah itu. Sab'ah itu juga dari 7. Tadi semua. Ya. Bagaimana 7 lubang di kepalamu itu? Sudahkah? Nah itu. Sudah isbat belum? Nah itu. Kan itu juga pelajaran pada kita semua. Ya. Yang berbicara itu lebih arif. Karena ini hanya corong digunakan untuk dia berkata. Karena orang yang belajar la ilaha illallah itu selalu menafikan dirinya. Yang bicara ini bukan Abah. Karena Abah ini boro-boro bicara. Kalau Abah yang bicara berarti yang Abah bicarakan itu adalah iblis. Ingat itu. Maka tadi kita konsep tauhidnya paham. Kalau kamu yang berkalam, Allah yang bisu. Nah, makanya orang yang sudah al-mutu bisa menafikan dirinya. Maka orang bertanya, kok Abah banyak paham sih? Bukan Abah mau mati. Sekarang jadi corong saja. Tadi semua. Iya. Maka apapun sahabat, coba kamu rasakan. Bahkan nanti kamu akan menyaksikan banyak hal. Allahu Akbar. Sesungguhnya ada ternyata setiap apa yang kau lihat buruk itu ternyata bukan buruk. Ternyata setiap yang kau lihat baik itu ternyata belum tentu baik. Ternyata setiap manusia berpakaian kebaikan itu belum tentu pelaku kebaikan. Ternyata orang-orang yang biasa bukan tidak kelihatan nampak orang kebaikan, tapi justru dialah pelaku kebaikan. Nah, inilah kalian akan
merasakan, menonton, menyaksikan. Itu saja sahabat ya. Mohon maaf yang di TikTok ini kebetulan Abah juga nggak tahu kenapa TikToknya bisa live ya. Ada teman-teman yang nanya kenapa Abah live TikToknya udah nggak ada berapa hari. Abah juga bingung. Nanti kalau ada Pak Agus Ramdhani ya, nanti kalau ada waktu mampir dulu ke Abah biar Abah ini menyelesaikan TikToknya bisa live gitu. Terima kasih semua, sehat semua ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya adalah apa namanya kepada kita semua yang jadilah kita orang-orang bahagia tadi semua. Karena bersama orang bahagia harus bahagia tadi semua ya. Bersamalah orang bahagia, kamu akan bahagia. Karena bahagia itu menular, sahabat. Tadi, kalau kamu ingin berkah, bersama orang berkah. Tadi, kamu ingin luber, bersama orang luber. Tadi semua. Maka jangan biasakan ngumpul ada orang botak, saling botak, mengeluhkan masalah, tambah masalah. Dari semua. Pakailah prinsip pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu. Banyak orang menyelesaikan masalah dengan masalah. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.